Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan membahas bagaimana cara kita beramal agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan kabar atau syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama agar amalan yang kita lakukan insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sobat, tentu saja kita di dunia ini tugas kita adalah beramal soleh. Dan kita paham bahwa dunia ini adalah tempat kita beramal soleh dengan waktu yang sangat terbatas. Bahkan mungkin rata-rata usia kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya berkisar sekitar 63 tahun. Maka tentu saja bagi setiap muslim yang mampu menggunakan usianya untuk beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sobat, tentu saja kita sangat khawatir ya, kalau amalan yang kita lakukan selama ini itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kita sudah melakukan segala hal, sudah mengerjakan segala hal, namun karena kita kurang faham, karena kita kurang ilmu, maka apa yang telah kita lakukan menjadi sesuatu yang tidak bernilai pahala atau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sobat, sebagai seorang muslim kita mencari penjelasan dari para ulama bagaimana sih amal yang baik itu, bagaimana amal itu dikategorikan sebagai amal yang soleh, dan apa saja syarat-syarat agar amal tersebut termasuk amal yang insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sobat, ini akan saya bacakan perkataan dari ulama tentang syarat diterimanya amal. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, yang namanya amalan jika niatannya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah saja, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Jami' al-Ulum wal Hikam 1 halaman 72. Itulah sobat perkataan ulama tentang bagaimana agar amalan yang kita lakukan diterima. Yaitu perlu dua syarat, yaitu adanya ikhlas dan juga adanya amalan yang benar yang mengikuti Rasulullah SAW. Misalnya kita mencari nafkah dengan cara bekerja. Nah, maka kita bekerja harus mengedepankan hati yang ikhlas. Jangan sampai kita tidak ikhlas dalam bekerja, dalam mencari nafkah. Dan juga kita bekerja dengan cara yang halal, dengan akad-akad yang halal. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan itu terkategori amalannya ikhlas dan juga amalan yang benar, yang halal, yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Jangan sampai salah satu syarat ini tidak ada. Misalnya bekerja dengan ikhlas, namun caranya adalah mencuri misalnya. Namun cara mencari nafkahnya adalah dengan merampok dan sebagainya. Nah, itu tidak dibenarkan. Atau misalnya bekerja tidak ikhlas, namun bekerjanya adalah pekerjaan yang halal. Nah, itu juga tidak dibenarkan karena syaratnya harus terpenuhi, yaitu ikhlas dan juga benar atau mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan. Demikianlah sobat video singkat pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin beramal, usahakan amalan itu kita kerjakan dengan ikhlas dan juga benar sesuai apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat. Boleh berikan like, komentar, share, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.